Dan kami sebetulnya concern sekali terhadap apa yang menjadi program pemerintah. Tapi tidak tertutup kemungkinan, misalnya kebutuhan nanti perlu ada internasional, mungkin bisa kita buat di Pier 3. Ya pemirsa, beroperasinya Pelabuhan Marunda tentunya sedikit banyak mengurangi aktivitas bongkar muat yang ada di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta yang dikenal begitu padat. Dan tentunya keberhasilan dari operasional Pelabuhan Marunda ini tak terlepas dari peran PT Karya Citra Nusantara atau PT KCN sebagai operator dari Pelabuhan Marunda. Dan saat ini telah hadir bersama saya, Direktur Utama dari PT KCN, ada Bapak Widodo Setiadi. Halo, selamat siang, Selamat Bapak. Siang, Bu. Terima kasih banyak sudah berkenan bergabung bersama kami ya Bapak. Sama-sama. Nah, mumpung ada Bapaknya nih, kita akan ngobrol-ngobrol banyak nih soal aktivitas pelabuhan di Marunda sendiri. Nah, kalau PT KCN sendiri nih Pak, apa sebetulnya yang sedang dikejar? Terutama kita menjelang akhir tahun nih Pak. Tentu kita harus mendukung program pemerintah. Sesuai dengan regulator dari Kemenhub, kita ini kan harus mendukung Tanjung Priok. Bagaimana pelabuhan internasional Tanjung Priok itu bisa berjalan dengan lebih lancar dan cepat, terutama masalah dwelling time. Karena kalau di logistik pelabuhan atau transportasi laut, yang menjadi titik poinnya adalah kecepatan. Karena dengan kecepatan, efisiensi akan bisa didapat. Jadi kami sampai akhir tahun ini, tentu bagaimana mengejar target bongkar muat barang-barang curah yang memang sudah diplot oleh Kementerian Perhubungan untuk bagaimana dibongkar di pelabuhan kami. Kalau untuk progres pembangunan dermaganya sendiri seperti apa? Pier 2 dan 3 kan masih... Ya, jadi memang begini, kalau pembangunan kan memang sedikit terlambat. Sebetulnya kalau konsep kerjasama ini berjalan sesuai target, 3 pier ini kan harusnya sudah selesai dalam waktu 6 tahun. Baik. Kalau kita hitung dari mulai lahirnya KCN 2005, itu paling lambat harusnya 2012. Itu sudah selesai, tapi ya karena ada berbagai dinamikanya kan baru sampai hari ini kita baru Pier 2 itu baru 35%. Betul. Nah, kami sebetulnya sudah siap berbicara kepada semua stakeholder di sini bahwa kami kalau memang konsep kerjasamanya adalah non APBN APBD, kami siap diberi target misalnya penyelesaian sampai Pier 3 itu cukup misalnya 3,5 tahun lagi. Itu kita bisa selesai. Jadi kurang lebih sampai tahun 2023 ya Pak ya? Iya, kurang lebih lah. Kalau kita lihat kan ya Pak, Pelabuhan Marunda ini kan menjadi salah satu proyek strategis nasional. Nah, kemudian apa sebetulnya komitmen dari PT KCN sendiri terhadap pembangunan bangsa ini Pak? Ya, jadi KCN ini kan sebetulnya adalah bergerak di bidang kepelabuhanan. Dan regulator kan sudah menentukan bahwa kami harus mendukung Pelabuhan Internasional Tanjung Priok. Karena dalam rencana induk pelabuhan nasional, Marunda ini bagian dari pengembangan di bawah kawasan Tanjung Priok. Dan kami sebetulnya concern sekali terhadap apa yang menjadi program pemerintah. Contohnya, bagaimana ini Pelabuhan Marunda ini akan menjadi solusi alternatif bagi regulator, khususnya Kementerian Perhubungan, dalam mengatur pelabuhan-pelabuhan yang ada di Jakarta. Contoh, Pelabuhan Sunda Kelapa. Kita tahu itu adalah pelabuhan rakyat, pelabuhan salah satu yang paling tua, dulu dianggap pintu masuknya zaman Belanda, Batavia. Nah, ini kan keberadaannya tetap harus dijaga. Lalu apa yang boleh dibongkar, ini bisa diatur. Misalnya ini khusus untuk pelabuhan rakyat dan juga untuk pariwisata. Tentunya tidak boleh ada barang curah karena itu akan mempengaruhi debu dan segala macam. Yang kedua, kita kan ingin mendorong bahwa antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya Pemprov DKI, bisa memberikan arahan tentang bagaimana mengatur misalnya polusi udara. Dengan adanya pemindahan begini, ini kan pengaturan di satu tempat akan lebih mudah, termasuk beban jalan. Kalau semua industri bisa ada berdekatan pelabuhan, tentu kan tidak perlu ada yang di tengah kota, beban jalan akan berkurang. Karena semua transportasi bisa sebagian besar dialihkan ke transportasi laut. Iya baik, artinya Pelabuhan Marunda ini kan tentunya menjadi penopang dari Pelabuhan Tanjung Priok yang kita katakan menjadi pelabuhan tersibuk gitu ya Pak di Indonesia ini.
kemudian ketika PIR 2 dan 3 ini misalnya kita katakan tahun 2023 selesai, apakah mungkin misalnya dari PT KCN sendiri membuat Pelabuhan Marunda ini menjadi transshipment internasional atau seperti apa, Pak? Mungkin saja. Kalau misalnya pemerintah membutuhkan itu, tentu kami siap harus bergerak ke sana. Karena pelabuhan itu juga kebutuhannya harus dinamis. Tergantung regulator. Kalau contoh, izin kami adalah pelabuhan umum. Umum itu kita boleh melakukan ada 9 macam kegiatan. Mulai dari penumpang boleh, kontainer boleh, barang juga, segala macam jenis barang. Nah, tapi kalau kami masuk misalnya kontainer, saat ini kan mungkin kami jadi pesaingnya Tanjung Priok. Berarti visi misi pemerintah jadi berbeda, akan kontradiktif. Makanya kami sementara ini kan barang curah. Tapi tidak tertutup kemungkinan, misalnya kebutuhan nanti perlu ada internasional, mungkin bisa kita buat di PIR 3. Nah ini jadi sangat ditentukan oleh kebijakan regulator. Oke, baik. Nah, yang menariknya nih, pemirsa, kita juga ingin tahu keterlibatan dari PT KCN sendiri terhadap dukungan untuk jalur tol laut. Ini seperti apa, Pak, pembangunan tol laut ini? Ya, kalau KCN ini karena pembangunannya adalah pelabuhan, dan kita tahulah sejak pemerintahan Pak Jokowi kan beliau menggagas adanya program tol laut. Itu kan kalau kita lihat sudah 6 tahun lalu. Kemarin kita lihat pas 1 tahun pemerintahan di periode kedua. Ini menurut saya sangat baik, karena negara kita negara kepulauan. Kedua, terlalu lama memang infrastruktur kita kalau dibanding dengan negara-negara lain banyak ketinggalan. Karena dulu mungkin kita fokusnya hanya di pembangunan di Pulau Jawa, khususnya Indonesia Timur kan masih kurang infrastruktur kapal-kapal yang besar yang bisa sandar. Sehingga kalau tidak ada infrastruktur itu, cost tidak bisa turun. Nah, dengan adanya program tol laut ini tentu sangat baik, tapi ini kembali lagi, pemerintah kan harus berkelanjutan, karena pembangunan yang sudah tertinggal terlalu lama, kita kan sudah merdeka 75 tahun. Selama ini kan belum ada yang fokus pembangunan tol laut. Nah ini perlu ada kesinambungan. Kalau kami, hanya satu bagian aja yang akan ikut mendukung. Contohnya tadi, kami tidak akan mungkin melakukan bongkar muat barang yang tidak sesuai arahan regulator. Kalau kami hanya hitung B2B, artinya mementingkan kepentingan bisnis, tentu saya akan memilih kontainer lebih cepat. Ya, lalu ada bisnis-bisnis lain yang bisa kita garap, yang tetapi karena kita harus menjadi supporting potnya Tanjung Priok, ya kita dukung. Nah, nanti mudah-mudahan keberadaan KCN ini bisa menjadi semacam benchmark juga untuk pola-pola pembangunan pelabuhan di Nusantara, dan juga mungkin bisa menjadi skala perbandingan lah untuk bagaimana perbaikan ke depan. Oke, baik. Kalau dilihat juga ini saya mau tanya terkait seberapa besar sih sebetulnya Pelabuhan Marunda ini terhadap pembangunan tol lautnya sendiri? Jadi begini, kalau perannya tentu yang bisa menilai adalah regulator, ya, karena regulator akan memiliki data perbandingan misalnya pelabuhan-pelabuhan di Jakarta atau perbandingan yang size-nya sebesar KCN lah misalnya. Karena kalau kita bandingkan sekarang dengan yang sekitar yang tadi saya sampaikan kan mereka size-nya tidak sebesar kami, tentu tidak bisa apple to apple. Nah ini yang pemerintah harusnya juga sudah bisa melihat, menyangkut masalah efisiensi, kecepatan, dan yang endingnya itu akan menguntungkan semua pihak. Karena kalau harga logistik bisa kita turunkan, otomatis ini akan berdampak terhadap harga barang. Harga barang, gitu ya, Pak? Harga barang terkoreksi, yang menikmati ya konsumen. Nah ini yang mungkin perlu kita kaji bersama. Lalu kita juga ada tunjangan untuk vitamin, dan juga kita rutin melakukan rapid test. Kita sudah bisa meningkatkan kedatangan, artinya masih bergerak baik. Kira-kira kalau kita sekarang bongkar kira-kira 100.000 ton per bulan itu masih bisa tercapai.
Kalau terkait total kunjungan dan volume barang yang ditangani PT KCN sendiri, kalau misalnya kita katakan untuk selama pandemi COVID-19 ini kan beroperasi 24 jam ya Pak, betul. Itu gimana Pak? Memang selama pandemi ini tentu ada beberapa vendors kami yang mengalami juga penurunan. Karena mau tidak mau tingkat fleksibilitas maupun cara pengiriman ini kan sekarang juga harus mengikuti standar normal baru. Kedua, kita juga harus lihat bahwa yang masih memang jalan dalam masa pandemi ini adalah logistik. Logistik tetap jalan dan barang-barang kebutuhan dasar tetap jalan. Contoh, barang-barang curah seperti batu bara, pasir, laterit, dan lain-lain, itu kan masih diperlukan oleh industri yang memang masih menggunakan, misalnya industri farmasi, makanan, minuman, semua masih tetap jalan. Nah, kalau kita hitung saat ini dengan pandemi, memang sempat turun sedikit, tapi sekarang karena mungkin di sini fasilitas di KCN dibanding pelabuhan-pelabuhan yang khusus curah memang paling besar, ini juga kita sudah bisa meningkatkan kedatangan, artinya masih bergerak baik. Kira-kira kalau kita sekarang bongkar kira-kira 100.000 ton per bulan itu masih bisa tercapai. Jadi kalau setahun itu masih 1,2 juta ton masih bisa kita layanin. Memang ini belum sampai kapasitas normal, artinya kita masih bisa meningkatkan itu. Tapi ini kembali lagi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Betul. Masih terkait pandemi nih, ini kan beroperasi 24 jam, kira-kira kendala-kendala mungkin yang dihadapi? Ada. Kalau kendala sebetulnya bagaimana sebetulnya sekarang ini kita menyamakan persepsi konsep dari semua pengguna jasa. Apakah kalau di karyawan kita itu nggak masalah karena gampang. Tapi kalau misalnya vendor-vendor ini kan turunannya banyak. Ada pemilik barang, ada pemilik kapal, ada logistik transportasi truk, ada vendor-vendor untuk mengisi kebutuhan-kebutuhan selama apa yang beroperasi. Nah, ini memang menjadi tantangan tersendiri bagaimana pemilik-pemilik perusahaan itu betul-betul bisa memberikan cara yang sama. Makanya kami pun sudah mulai selalu menghimbau, kita juga selalu adakan meeting dan kemungkinan kita pun harus mulai menerapkan sanksi-sanksi seperti yang di pemerintah lakukan. Karena kalau tidak, misalnya kapal datang, ini standar satu kru ini misalnya 12 orang. Nah, ini kan harus yang di depan memeriksa ini regulator Kementerian Perhubungan, dalam hal ini ada kantor sah bandar. Nah, ini yang kita selalu bahu-membahu bagaimana menjalankan standar untuk hal yang protokol kesehatan gitu ya Pak ya. Betul. Untuk dukungan terhadap pekerjanya sendiri seperti apa? Kalau dukungan ini kita kan bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran. Kita selalu rutin memberikan bukan vaksin tapi suntikan vitamin juga supaya kita antibodinya baik. Lalu kita juga ada tunjangan untuk vitamin dan juga kita rutin melakukan rapid test. Dan kita bekerja sama dengan beberapa rumah sakit, termasuk kita juga sudah bekerja sama dengan beberapa rumah sakit di Jakarta Utara supaya karyawan kita yang pulang, kalaupun perlu ada perawatan, sudah di mana sudah ada. Ada tempat untuk isolasi mandiri begitu ya Pak? Awalnya kita semua kerjasamanya dengan RSPAD Gatot Subroto, tapi karena lokasinya jauh, kita sekarang sesuai arahan pemerintah kan sudah ada rumah sakit rujukan, jadi kita bagilah sesuai tempat tinggalnya karyawan. Tapi untuk sejauh ini untuk kondisi karyawannya sendiri tidak ada masalah Pak? Tempo hari ada kena, sudah kita sembuh, sudah ada kena 5 orang, dan kita sudah tangani dengan baik, dan semua sudah sembuh dan sudah bekerja kembali. Kita kemarin juga tahun ini baru dapat penghargaan dari Wali Kota Jakarta Utara atas kepatuhannya dalam membayar pajak PBB. Karena kita kalau Jakarta Utara mungkin kita yang paling patuh gitu. Paling sedikit itu kan kontribusi ke negara itu paling sedikit dalam 1 tahun itu kan pasti di atas 200 miliar.
soal total kontribusi KCN dengan dermaga yang sudah beroperasi ini seperti apa? Kemudian untuk taksiran pemasukan untuk negara, kalau ketiga pier itu beroperasi itu gimana? Ya, jadi kalau kita hitung sejak kita melakukan konsesi ke negara, yaitu di November 2016, lalu sampai hari ini, kita ini kan sudah membayar setoran ke negara sekitar 100 miliar lebih. Itu dapatnya dari mana? Tentu dari fee konsesi kepada Kementerian Perhubungan sebagai PNBP, pendapatan negara bukan pajak. Lalu kita juga ada ke Pemprov DKI dalam pembayaran PBB. Nah, kita kemarin juga tahun ini baru dapat penghargaan dari Wali Kota Jakarta Utara atas kepatuhannya dalam membayar pajak PBB. Karena kita kalau Jakarta Utara mungkin kita yang paling patuh gitu. Nah, kedua, kalau untuk perpajakan kita juga sudah mendapat ucapan terima kasih dari kantor pajak bahwa kita sekarang ini kan sudah hampir 90 miliar lebih yang kita kontribusikan. Dan memang ini kan baru beroperasi Pier 1. Yang tadi saya sampaikan belum kapasitas normal. Kalau 3 pier ini berjalan, tentu perhitungannya akan berbeda. Paling sedikit, itu kan kontribusi ke negara, itu paling sedikit dalam 1 tahun itu kan pasti di atas 200 miliar. Wow, ya, jadi luar biasa. Ini kan sebetulnya pola yang baik, bagaimana pemerintah tidak perlu harus mengeluar uang. Iya, betul. Lalu ada swasta, ada pemerintah yang bisa bekerja sama sinergi, dan ini bisa menjadi percontohan dalam rangka membantu meringankan APBN kita. Jadi yang tadinya pemerintah mungkin ada alokasi harus membangun dermaga, bisa dialihkan untuk hal-hal yang lebih penting. Contoh seperti dalam pandemi ini kan perlu banyak sekali pemerintah yang direlokasi untuk pembelian vaksin dan lain-lain. Gitu. Luar biasa sekali. Tadi saya juga sempat dengar Bapak mengatakan ada kerjasama baru 1 tahun yang lalu ya dengan STIP ya Pak? Iya. Nah itu sejauh ini seperti apa Pak? Mungkin ada evaluasi-evaluasi yang bisa Bapak ya, kemarin kita sudah mengevaluasi. Jadi beberapa waktu lalu tim kami sudah mengevaluasi bahwa selama ini sejak sebelum pandemi dan pandemi kan pertama kerjasamanya tentu dalam penanganan kesehatan. Jadi semua sekarang karyawan maupun calon karyawan atau para vendor, kalau tes kesehatan kita menggunakan STIP. Kedua, kita juga sudah membuka diri, kan STP itu kira-kira setahun 400 orang lulusan taruna. Kita membuka diri juga untuk membantu menyalurkan kepada pengguna jasa kita. Karena kan banyak pengguna jasa mulai dari pemilik kapal, operator yang tentunya ini bisa menjadi salah satu solusi. Ketiga, ini juga yang paling penting, bagaimana kita kan tetap berkomitmen untuk memberikan beasiswa. Nah ini tinggal seleksinya tergantung STP. Kalau pihak STP misalnya sudah menentukan, kita siap menggelontorkan dana itu. Karena setiap tahun kan kami inginnya setidaknya bisa memberikan paling sedikit 25 orang untuk yang diberikan beasiswa. Nah, mudah-mudahan itu bisa menjadi program yang baik. Karena kami juga mengusulkan ke STIP. Kalau kami memberikan beasiswa, misalnya ada calon taruna yang kita beasiswain sampai 4 tahun, dia harus punya kewajiban juga setelah lulus dan diterima bekerja, dia harus membiayain juga satu anak atau adik didiknya supaya ini bisa bergulir. Ya, jadi multiplier efeknya pun baik gitu ya, karena dia sudah dibantu, dia harus punya kewajiban juga membantu orang lain. Gitu. Kalau kita lihat kan artinya dengan kerjasama ini adalah salah satu bentuk dari link and match ya Pak ya, antara industri dan juga dunia pendidikan. Nah ini kira-kira pengaruhnya besar tidak Pak untuk implementasi yang ada di lapangan sekarang ini? Ya, kalau kami berharap begini, sebetulnya kalau mau lebih besar lagi, pemerintah harus memasukkan kurikulum maritim itu di semua sektor perguruan tinggi untuk menjadi salah satu pilihan. Karena kan kalau kita tahu, kita ini kan katanya bangsanya bangsa pelaut. Ya, jangan-jangan milenial sekarang kan sudah lupa. Lupa gimana nih Pak? Bahwa nenek moyang kita ini bangsa pelaut. Seorang pelaut. Nah, jadi ini harus ada juga kebijakan dari pemerintah memasukkan, karena kalau sekarang kan di universitas yang misalnya top 10, saya tidak melihat adanya misalnya fakultas kemaritiman atau kelautan. Jadi itu belum menjadi pilihan favorit. Iya betul. Nah, kalau belum menjadi pilihan favorit, tentu
ini menjadi PR juga bagaimana pemerintah bersama swasta dan semua stakeholder di negara ini harus bisa memajukan atau membuat satu terobosan ini menjadi satu pilihan. Betul. Kalau nggak orang nggak tahu, mungkin mereka berpikir, saya kok di sana gajinya berapa nanti, income-nya apa, jadi apa. Mereka tentu ambil fakultas yang favorit menurut mereka. Iya, yang mungkin mereka pikir atau mahasiswa pikir ini kayaknya gampang nih buat cari kerja kayak gitu ya Pak. Padahal situ sudah terlalu padat dan akhirnya saingannya apa yang banyak gitu. kita punya kemampuan secara negara yang geografisnya ke lautan itu tidak bisa kita olah dengan baik karena kekurangan SDM. Betul. Kalau bicara soal kelautan, sebetulnya nih Pak, saya kan lulusan dari perikanan dan ilmu kelautan. Dan memang implementasi ketika saya belajar atau menuntut ilmu di universitas itu, katakan di Bandung, salah satu universitas negeri, tapi masih belum ada, kayak Bapak bilang tadi, kurikulum yang memang berbasis industri gitu ya Pak ya? Betul. Jadi memang perlu sih sebetulnya peran pemerintah terhadap dunia pendidikan agar link and match dan lain sebagainya. Karena kalau kita hanya mengharapkan misalnya satu bagian swasta, tentu nggak mungkin jalan. Iya. Karena yang harus punya pemerintah kan ini sebagai agent of development. Bagaimana harus memikirkan kepentingan bangsa ini, memikirkan strategi jangka panjangnya, kita mengikuti. Betul. Supaya kita jangan punya program lalu pemerintah program yang lain ini nggak akan jalan. Iya, tidak nge-match itu tadi. Betul. Iya. Betul. Kalau bisa mungkin Bapak prediksi lah katakan, apakah Indonesia akan benar-benar succeed atau sukses gitu ya dengan menjadikan blue economy atau poros maritim ini jadi pusat ekonominya gitu, gimana Pak? Sebetulnya kita punya potensi besar untuk mewujudkan itu. Cuma sekarang bergantung kepada semua stakeholder di negara ini. Artinya apa kebijakan-kebijakan pemerintah, terutama apa insentif terhadap pelaku-pelaku usaha di bidang ini. Insentif itu tidak harus berupa uang, tapi kemudahan, kepastian berinvestasi. Nah ini penting. Lalu kalau ada para pihak yang dispute, bagaimana mempercepat pengambilan keputusan. Karena kalau tidak, ya tentu secara logical thinking, secara logika dasar, tidak ada yang mau menjadi pionir. Lebih pilih yang sudah ada dan kita lalu jelas, dikembangkan, baru dikembangkan. Nah, kalau yang pionir ini atau yang tadi, ini penting sekali pemerintah harus hadir. Iya, karena resikonya juga besar ya Pak. Betul. Dan bagaimana menjamin pemerintah ini harus menjamin setiap ada pergantian pemerintahan, pejabat pemerintah ini tidak berubah atau dilupakan, tetap berkelanjutan gitu ya. Nah ini yang mestinya ya saya berharap karena kita adalah negara kepulauan, lalu sumber daya di kepulauan, kelautan dan semuanya Indonesia ini sangat kaya. Bagaimana tinggal pengelolaannya? Betul. Jadi kalau kita perumpamaan perusahaan, Indonesia ini asetnya banyak, mulai dari aset karyawannya, aset-aset semuanya banyak, pulaunya dan hasil usahanya. Tinggal bagaimana manajemennya, sama visi misinya mau kemana. Nah kalau di perusahaan swasta kan gampang. Kita visi misinya harus cepat jalan, kita go publikan. Nah tapi kalau di negara kan ini tentu banyak sekali yang harus dipikirkan dan bagaimana mewujudkan itu. Baik, terima kasih banyak Pak Widodo Setiadi, bincang-bincangnya hari ini luar biasa sekali dan tentunya kami selaku anak bangsa sangat-sangat mendukung apa yang menjadi visi misi dan mungkin yang dilakukan dari PT KCN ini terhadap Pelabuhan Marunda. Dan tentunya juga kalau kita tahu selain itu juga memang PT KCN ini membuka peluang besar juga untuk mengurangi pengangguran ya Pak ya di Indonesia. Terima kasih banyak pemirsa, terima kasih. Dan tentunya kami akan kembali lagi di lain kesempatan. Dan demikian sudah bincang-bincang hari ini. Antara 30 menit ekstra akan kembali lagi di lain kesempatan.